Hukum Taurat bagi kita yaitu hukum yang ketiga dan artinya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Ku bersama Yesus semua akan berlalu derita dan dosa dan hukumanku. Ku mau menyaksikan dan memberitakan Kau Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Tuhanku menghapus semua dosaku. Engkau sahabatku, ikuti tebus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan maha mulia. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang 13 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-1. Kita membacanya secara responsoria. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tahu
bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor remaja.
Kita puji Tuhan. Kami umat yang berdosa, ingat akan janji-Mu. Yang berdosa Kau terima, Kau hapuskan dosaku. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Kami taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Penuhi hati umat-Mu dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Naposobulung.
kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 9 Juni 2024, 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Di Pargugui Jahubado Naposona. 2. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Nyonya Silalahi D. Borussia Lagan yang beralamat di Jalan Palapa 2 nomor 48 Telkomas. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, para lado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 16 Juni 2024, gereja akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat gereja kita. Oleh karena itu, kepada orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar kiranya mendaftar kepada majelis atau sintua wilayah masing-masing dengan membawa fotokopi surat keterangan lahir dan kartu keluarga. 4. Jemaat partisipan. Mulai minggu hari ini 9 Juni 2024 telah menjadi jemaat partisipan, yaitu keluarga Glan Apelles Sianturi Sarjana Teknik, Inang Laura Margareta Borumanurung beserta 3 orang anak, yaitu Lionel Jeronimo Sianturi, Hasoloan Bangiovi Sianturi, Atmadeva Kalev Arjuna Sianturi. Mereka datang dari HKBP Kandang Roda, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap. Sekarang mereka tinggal di Kompleks Bandara Lama, masuk wilayah 2. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada jemaat yang baru dipersilakan berdiri di tempat. Terima kasih. Lima jemaat yang baru. 51, mulai minggu hari ini 9 Juni 2024 telah menjadi jemaat yang baru keluarga Rolandi Tumpal FM Siregar Inang Yesi Borusaragi beserta 2 orang anak, yaitu Reviano Evander Mora Siregar dan Karelsa Kimiko Marsaulina Boru Siregar. Mereka datang dari HKBP Manado, Resort Sulawesi Utara, Distrik 17 IBT. Sekarang mereka tinggal di perumahan Bukit Baruga Antang, Klaster Bali Regensi, Jalan Uluwatu 2, nomor 42, masuk wilayah 3. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada jemaat yang baru supaya berdiri di tempat. Terima kasih. 52. Mulai minggu hari ini 9 Juni 2024 telah menjadi jemaat yang baru keluarga Jeffrey Mangasi Dolayan Siagian Inang Sahrianta Boru Simbolon beserta 1 orang putri. Mereka datang dari HKBP Siriaria Resort Sitorang Distrik 4 Toba. Sekarang mereka tinggal di Kompleks Purnawirawan TNI AU PAI 3 masuk wilayah 2. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada keluarga yang baru dipersilakan berdiri di tempat. Terima kasih. Enam, anak lahir. Di hari Jumat 24 Mei 2024 Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Jeffrey Mangasi Dolayan Siagian Inang Sahrianta Boru Simbolon. Puji Tuhan, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 7. Konseling Pastoral Baptisan Kudus.
Pada hari Kamis 13 Juni tahun 2024 pukul 17.00 WITA, gereja akan melaksanakan konseling pastoral baptisan kudus kepada orang tua yang akan membawa anaknya mengikuti baptisan kudus di hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024. Diharapkan kehadiran orang tua atau keluarga di kegiatan tersebut. 8. PA Lansia HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Lansia HKBP Tamarunang pada hari Jumat 14 Juni 2024 masuk pukul 16.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh lansia gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 9. Bulan Ceria Anak Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan ibadah bulan ceria Anak Sekolah Minggu HKBP Tamarunang pada hari Sabtu 15 Juni 2024 masuk pukul 17.00 WITA di rumah Daniel Faith Togu Simangunsong yang beralamat di Klaster Alamanda nomor 1 Thalassa City. Diharapkan kehadiran seluruh anak sekolah minggu gereja kita di ibadah tersebut. Penambahan guru sekolah minggu HKBP Tamarunang. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado di hari Kamis 6 Juni 2024, gereja akan menambah guru sekolah minggu sebanyak 2 orang dengan persyaratan telah menjadi jemaat penuh atau jemaat partisipan. 11 kor kategorial. Mulai Minggu 16 Juni 2024, gereja menghimbau kepada semua pengumuman kategorial yaitu kategorial ama, kategorial ina, kategorial remaja, kategorial naposobulung, dan kategorial lansia untuk memberikan persembahan pujian atau kor dalam setiap ibadah minggu di gereja kita. 12 bersalaman atau berjabat tangan setelah ibadah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita bahwa mulai Minggu 16 Juni tahun 2024 pengkhotbah dan liturgis menunggu di depan pintu gereja untuk bersalaman atau berjabat tangan sekaligus untuk memberangkatkan jemaat kembali dalam melaksanakan aktivitas kegiatan untuk seminggu ke depan. 13 jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Boru Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Sintua Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. 3. Awe Sitorus SE, wilayah 1, perawatan di rumah. 4. El Pasaribu, wilayah 1, perawatan di rumah. 5. Merda RD Sitinjak, guru sekolah minggu, wilayah 1, perawatan di rumah. 14 jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja KBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. E. Sianipar, tanggal lahir 3 Juni, wilayah 3. 2. David Dongan Hutagalung, remaja 6 Juni, wilayah 3. 3. JM Silain, 6 Juni, wilayah 3. 4. Edo Gumanti Syaragi, Naposo, tanggal lahir 7 Juni, wilayah 2. 5. Renata Boruta Julu, anak sekolah minggu, tanggal lahir 8 Juni, wilayah 1. 6. MY Boru Simatupang, tanggal lahir 8 Juni, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juni. Jemaat yang merayakan: 1. YF Sitorus Inang R Boru Purba, 3 Juni
wilayah 2. 2 H. Hutajulu Inang L. Boru Simatupang Esos 6 Juni wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 16 jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 2 Juni 2024 ibadah Gereja Bolon 123 orang. Minggu 2 Juni 2024 ibadah sekolah minggu 35 orang. Selasa 4 Juni 2024 kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga P. Ginting Inang S. Boru Sihombing 20 orang. Jumat 7 Juni 2024 PA Amaina di Gereja KBP Tamarunang 28 orang. Sabtu 8 Juni 2024 bulan ceria anak sekolah minggu di rumah Renata Boru Hutajulu 41 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia hingga sampai tujuanku masuk surga yang bakal akan tiba hari esok. Kasih Tuhan nyatalah ku
sayang rahmat-Nya. Tuhan memimpin langkahku, kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan suat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia pendukung. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa hidup itu penuh akan pilihan. Ada yang mengatakan hidup itu adalah berbahagia. Ada yang mengatakan hidup itu adalah perjuangan. Ketika kita memahami bahwa hidup itu akan banyak pilihan, memang akan banyak pilihan yang akan kita hadapi ketika kita menjalani kehidupan. Tetapi pilihan itu biasanya hanya 3: berjalan, mundur, atau tetap.
berjalan, mundur, atau tetap. Tetapi ketahuilah, setiap apapun yang menjadi pilihan itu akan memiliki dampak, dan dampaknya akan dua yang selalu kita hadapi, positif atau negatif, baik atau buruk. Dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk bisa memahami sesuai yang kita pahami. Tetapi yang kita bisa paksakan adalah diri kita, ketika kita komitmen di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Kita bisa bayangkan bagaimana karakter orang ketika dia tidak memiliki prinsip di dalam hidupnya. Dia katakan A, tetapi yang dia lakukan B. Dia sampaikan A, tetapi yang tercermin di dalam kehidupannya adalah B. Oleh karena itu, kembali kepada kita pribadi, lepas pribadi, setiap pilihan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita imani, dan apa yang akan kita perjuangkan. Seperti saya katakan tadi, hidup adalah pilihan, tetapi ada mengatakan hidup adalah bahagia. Ketika kita bisa berbahagia dengan apa yang kita pilih, kebahagiaan itu bukan menurut kehendak orang lain, tetapi bagaimana kita berbahagia akan yang kita pilih. Tidak mungkin kita memilih itu tetapi bersungut-sungut. Kita yakini apa yang kita pilih itu adalah kebahagiaan yang kita pikirkan. John Newton ketika dia terlahir, dia begitu sangat luar biasa, dibimbing oleh ibunya. Ayahnya seorang pelaut, tetapi bimbingan yang diberikan oleh ibunya hanya bisa bertahan sampai 7 tahun. Karena ketika John Newton berumur 7 tahun, ibunya meninggal. Dan ketika ibunya meninggal, disinilah dia harus bisa menentukan sikap, memilih dari pilihan tersebut. Ketika dia menjalani kehidupannya, karena pada saat ibunya meninggal, ayahnya kembali menikah. Ketika ayahnya kembali menikah, maka John Newton itu ditinggalkan, diberikan ke suatu tempat, tidak lagi dihiraukan. Ketika dia merasa sendiri, pergumulan yang sangat berat di dalam pikirannya adalah, ternyata Tuhan meninggalkan aku. Seorang ibu yang selalu membimbing aku, Tuhan telah panggil, dan saat ini aku memiliki ayah, tetapi ayahku juga meninggalkanku, dan aku hanya bisa bertahan di dalam kehidupanku di tempat ini. Dia disampaikan ke sebuah sekolah yang dia tidak pernah inginkan itu, dan dia tidak pernah harapkan itu. Kondisi itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Karena dia tidak sukai itu, ujungnya akhirnya dia keluar. Dia melangkahkan kehidupannya dengan rasa kebimbangan. Akhirnya dia dapat pekerjaan, dia mengikut seperti ayahnya, pelaut. Ketika dia berlaut, banyak hal yang dia hadapi. Dari satu kapal ke kapal lain dia dipakai. Akhirnya ketika dia dipakai dengan gaji yang sangat tinggi, tetapi menjadi seorang nahkoda, seorang pelaut, di mana pekerjaan yang dilakukan oleh kapal laut ini adalah jual beli budak. Karena dibutakan akan keinginan duniawi, dia lakukan itu. Iya, dan dia nikmati itu. Dan pekerjaan ini menjauhkan dia dari Tuhan. Pekerjaan ini meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang dia hanya pikirkan, yang dia hanya andalkan adalah pikirannya, bukan lagi imannya. Akhirnya Tuhan memakai hidupnya. Ketika dia melakukan perjalanan, badai yang sangat besar menghantam kapalnya. Pilihan yang dia hadapi adalah bagaimana bisa menyelamatkan diri, atau pilihan yang kedua, bagaimana bisa menghadapi kematian, kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh John Newton, dia teringat bagaimana beberapa puluh tahun yang lalu ibunya yang sangat menyayanginya, membimbing dia, mendidik dia.
Ketika engkau punya masalah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia melihat ini adalah timingnya, aku akan hancur. Ini adalah timingnya, aku akan mati. Maka yang dilakukan oleh John Newton adalah dia bersujud, dia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah pilihanku, kasihanilah aku." Amin. Akhirnya dia bisa diselamatkan. Begitu besar karya Tuhan, badai yang sangat besar yang menghantam kapal itu, tetapi kapal itu bisa kokoh, seolah-olah kapal itu mampu menghadapi badai yang sangat besar. Orang lain begitu sangat takut, tetapi John Newton kembali menguatkan imannya. Dia imani doanya dan dia aminkan doanya. Dia melihat karya Tuhan. Ketika dia diselamatkan, dia berpikir, Tuhan telah membuka hatiku, Tuhan telah mengetuk pintu hatiku, Tuhan telah menunjukkan siapa dia di dalam kehidupanku. Dia berubah, dia meninggalkan pekerjaannya. Ini keputusan, dia meninggalkan pekerjaannya akan banyak dampaknya, apakah itu positif atau negatif, tetapi dia komit di setiap keputusan yang dia lakukan. Dia melangkahkan hidupnya menjadi seorang penginjil. Di dalam Injilnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dia tuangkan sebuah lagu, dan lagu ini begitu sangat terkenal, yaitu kalau di luar negeri ini dengan judul Amazing Grace. Di Kidung Jemaat Ajaib Benar. Di dalam buku NDHKBP Sikopdo Asiniroham. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa petik? Ternyata kita harus menyadari setiap apapun langkah yang kita langkahkan, setiap apapun apa yang kita pikirkan, setiap apapun yang kita kehendaki, Tuhan mengetahuinya. Tetapi kembali kepada diri kita pribadi, lepas pribadi, bagaimana kita bisa merespon ketika kita ingin berserah kepada Tuhan. Dan ini yang kita bisa lihat di dalam nats kita pada hari ini, di minggu kedua setelah Trinitatis, dengan topik minggu Tuhan menguatkan hambanya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan. Mau sehebat apapun dia pasti akan menghadapi pergumulan. Sampai saat ini yang saya ketahui hanya dua yang tidak memiliki pergumulan. Nabarjolo naritik, nabaduahon namate. Puasa dohoro kusongoni. Kalau orang yang tidak punya pikiran, dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dia perbuat. Iya, rata dosudi dibayar. Tetapi setiap orang yang beriman, dia akan menghadapi pergumulan, karena dengan pergumulan ini adalah cara Tuhan mendewasakan iman seseorang. Yang kedua, orang mati tidak mau. Satu sadarion dangadong hubigi halak nanunga mate. Musi hola naman dokon acit dua penamate. Tidak ada. Iya. Dan hanya orang hidup yang selalu bergumul. Begitu juga dengan nats kita pada hari ini. Nabi Samuel yang dipanggil Tuhan, yang dikuatkan Tuhan, yang diurapi Tuhan, dia juga menghadapi pergumulan. Pergumulannya ada dua di dalam teks kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika anaknya, dia memiliki anak, dua orang anak. Yang pertama Joel, yang kedua Abia. Dan dia angkat ini anak-anaknya menjadi pembantunya untuk membantu pelayanannya, menjadi seorang hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi anak-anaknya tidak pernah mengikutkan kehendak bapaknya. Anak-anaknya tidak mengikuti cara pelayanan, cara pola pikir anaknya. Anak-anaknya hanya bisa mementingkan keinginan dunia. Ketika dia dibuat menjadi seorang hakim, ketika ada yang bersalah, lantas dia mengatakan, saya bisa membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, asal ada suap. Ya. Dan ini
yang menjadi pergumulan oleh Samuel. Pergumulan yang kedua, yaitu nas kita pada hari ini, bagaimana dia dengan kondisinya yang sudah tua. Lantas banyak tua-tua Israel menjumpainya dan mengatakan, "Hai Samuel, tolong berikan kepada kami seorang raja. Karena yang akan kau jadikan raja itu tidak sesuai dengan pola pikirmu." Dan yang kedua dia katakan, "Hai Samuel, tidak lagi kau mampu melayani kami karena kau sudah tua." Kondisi Samuel di nas ini sudah tua. Pemahaman orang Israel yang sudah tua dang tolap nabe madalani nguluna itu ya mak hudul mahodisi pajono mangulum tutuhani, itulah yang dipikirkan oleh orang Israel. Tetapi pergumulan yang dihadapi oleh Samuel kita bisa lihat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-6, waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memelihara kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Sakit hatinya. Tetapi apa responnya? Yang dilakukan oleh Samuel adalah, "Maka berdoalah Samuel." Ya. Ini poin yang pertama yang kita bisa lihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya harus katakan, saya ulangi lagi, tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan, tetapi bagaimana respon kita untuk bisa menghadapi pergumulan itu. Samuel mengatakan, firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, ketika engkau menghadapi pergumulanmu, responmu adalah berdoa kepada Tuhan, bukan mengatakan kepada orang lain, tetapi engkau bisa berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pergumulanmu. Ini poin yang pertama yang kita bisa lihat. Ketika dia berdoa kepada Tuhan yang didapatkan oleh Samuel, kita bisa lihat di ayat yang ke-7, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu." Ini respon yang Tuhan kasih. Iya. Ini respon yang Tuhan kasih. Jangan kau andalkan pikiranmu. Memang benar, ketika engkau kuberangkatkan melayani mereka, aku memahami bahwa engkau adalah aku. Aku yang menyampaikan engkau ke tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi pemahaman bangsa Israel bahwa seolah-olah yang memimpin mereka bukan Tuhan, tetapi yang memimpin mereka adalah Samuel. Ketika mereka menolak Samuel, otomatis mereka menolak Tuhan. Ini yang terakhir yang disesalkan oleh Samuel. Ini yang menjadi beban pergumulannya. Kenapa bangsa Israel ketika dia memiliki pergumulan, ketika dia di tanah perbudakan, Tuhan campur tangan, Tuhan mengeluarkan mereka, tetapi kau lupakan itu semua. Ini yang dipergumulkan oleh Samuel. Tetapi Tuhan mengatakan, menguatkan Samuel, "Dang sakap muna saut, ikut sakap nih di bata." Kalau itu yang mereka kehendaki, dengarkanlah itu. Tetapi sampaikan kepada mereka. Iya, ini ada informasi yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, sampaikan kepada mereka. Ketika engkau nanti akan dipimpin seorang raja, ketahuilah kebebasan yang selama ini engkau miliki tidak lagi seperti itu. Pada saat itu pemerintahan yang dilaksanakan adalah pemerintahan Theo dari Allah. Allah yang langsung memimpin bangsa Israel dengan cara para hamba-hambanya. Tetapi permintaan bangsa Israel adalah monarki. Bagaimana bukan lagi Allah yang memimpin mereka, tetapi raja yang memimpin mereka. Dan kehendak raja yang akan terjadi kepada mereka bukan kehendak Allah. Itu konteks, itu keadaan yang terjadi pada saat itu. Tetapi Allah mengatakan, "Mergugu maho Samuel, hatahumai, sampaikanlah itu. Jangan kecil hatimu. Bukan engkau yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Karena aku yang menyuruh engkau kepada bangsa Israel.
tetapi mereka meninggalkanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang kita bisa lihat melalui firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Tuhan sebenarnya dakya macohot, tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan kepada setiap umatnya. Ya. Tetapi yang persoalannya bagaimana kita bisa merespon panggilan Tuhan. Yohanes 15:16, dadahamu nama milih tahu, aleaudu nama milih tamu. Ingatlah, ternyata Tuhan yang lebih dahulu memilih kita. Dan pilihan sama kita, apakah kita mau mengikut jalan Tuhan atau tidak. Dan setiap apapun keputusanmu akan memiliki tantangan pergumulan, dan itu adalah cara Tuhan mendewasakan imanmu. Bagaimana kita bisa semakin kokoh, menjadi batu karang yang kuat, yang kokoh, yang mampu menghadapi derasnya, kuatnya hantaman ombak. Tetapi kita menjadi batu karang yang kokoh, yang siap kapanpun. Dan ini yang kita bisa lihat dari Samuel. Dan ini menjadi berita sukacita pada saat ini kepada kita, dengan topik Tuhan menguatkan hambanya. Kalaupun saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, iya, seperti lagu remaja tadi ya, lagu remaja, begitu besar kasih Yesus. Kalau tidak salah tadi saya ambil ayat-ayatnya begitu ya, begitu besar kasih Yesus, dan diambil lagi ditambahi di pasikop ede Naposo. Apa tadi judulnya? Judul Naposo lagunya? Hah? Ngulu. Iya, kehidupan berjalan dengan Yesus. Iya. Itu adalah pilihan. Pilihanmu, apakah engkau akan menjalani kehidupanmu baik suka ataupun duka dengan Tuhan, atau engkau akan menjalani kehidupanmu sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan pola pikirmu. Itu menjadi pilihan. Tetapi ingatlah, setiap pilihan akan ada pergumulannya, tantangannya. Tetapi ketika engkau memilih berjalan dengan Yesus, ketahuilah engkau akan menghadapi pergumulanmu dengan Yesus. Tetapi ketika engkau memilih sesuai dengan pikiranmu, engkau akan dilelahkan dengan pola pikirmu. Kehidupan para hambanya yang disampaikan pada saat ini, saya harus katakan, ketika dikatakan hambanya, ini bukan tercermin hanya seorang pendeta, bukan. Jangan kita kategorikan kalau hambanya yaitu pendeta, bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang guru huria, Bible Pro, diakones, ataupun porhangir, ataupun sintua, bukan. Kehidupan para hambanya yaitu kehidupan orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya, yang memegang kokoh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Iya, ketika kita mengatakan Dung Tuhan Yesus napunau, itu ketika Tuhan Yesus berjalan bersamaku, akan banyak tantangan. Dan ketahuilah, setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan belum tentu orang lain menyukai itu. Persoalannya kita perbuat itu untuk orang lain, atau kita perbuat itu karena Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ini kembali menjadi respon yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kalau kita berbuat hanya untuk menyenangkan orang lain, ketahuilah berapa orang yang harus kita senangkan. Tetapi kita berbuat itu untuk Tuhan, kita akan menghadapi tantangan. Nas ini menjadi jawaban. Tuhan menguatkan para hambanya. Tuhan campur tangan di setiap pergumulan para hambanya. Tuhan hadir di setiap tantangan para hambanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak tercacat, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Persoalannya, apakah kita memberikan totalitas kehidupan kita untuk diperbaharui oleh Tuhan, atau kita menutup pintu hati kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Setiap pilihan akan ada dampaknya, tetapi ketika engkau memilih berjalan dengan Tuhan, Tuhan campur tangan di setiap apapun yang kamu
hadapi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami di dalam kebaktian minggu kami pada hari ini. Kau kuatkan kami dari kehidupan hamba-Mu Samuel, seorang nabi yang Kau pilih, yang Kau urapi, tetapi dia juga memiliki pergumulan, dan dengan pergumulan ini adalah semakin mendewasakan imannya dan semakin mengenal karakternya. Dan kami bercermin dari kehidupan Samuel, ya Tuhan, kami sadar di dalam kehidupan kami begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang silih berganti yang akan kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami, ketika Tuhan hadir dengan curahan Roh Kudus menguatkan kehidupan kami, pada saat itulah Engkau akan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga ya Tuhan buat seluruhnya jemaat-Mu HKBP Resort Tamarunang yang beribadah pada saat ini bersama-sama dengan kami di gereja-Mu yang kudus ini, ataupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Ya Tuhan, Engkau mengetahui setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang punya kehidupan kami. Mari Tuhan, Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang urapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketuk hati dan pikiran kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan kasih di dalam kehidupannya. Mari Tuhan, Tuhan yang semakin melimpahkan berkat-Mu atas sukacita yang Tuhan berikan di pertambahan umur, kami yakin dan percaya Tuhan juga menambahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil mereka, menyatukan mereka, memberkati hati dan pikiran mereka, karena Engkaulah yang empunya keluarga mereka, kehidupan mereka. Tuhan, tambahkan umur pernikahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan hidup, terkhususnya yang di dalam keadaan sakit ya Tuhan, yaitu Agusta Christine Buru Sianipar, hamba-Mu Sintua Adi Siregar, Amang Awe Sitorus, Amang El Pasaribu, Mirda RD Sitinjak ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang bersuka cita pada 1 minggu ini, yaitu Amang E Sianipar, David Dongan Hutagalung, Amang JM Selain, Edo Gumanti Saragi, Renata Boru Hutajulu, Amang MY Boru Simatupang. Ya Tuhan, di pertambahan umur yang Tuhan berikan di kehidupan mereka, Tuhan tambahkan berkat-Mu untuk kehidupan dan pekerjaan mereka. Begitu juga buat yang merayakan ulang tahun pernikahan Amang YF Sitorus Inang R Boru Purba, Amang H Hutajulu Inang L Boru Simatupang. Tuhan yang semakin menambahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya program gereja HKBP Tamarunang ini ya Tuhan. Tuhan mengetuk hati dan pikiran kami seluruhnya, hamba-Mu, jemaat-Mu, para perhaladu. Kiranya dengan setiap pelayanan kami,
Kami bukan memunculkan diri kami, tetapi kami memunculkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan, yang di dalam minggu ini yang terdaftar, baik jemaat partisipan ataupun menjadi jemaat yang penuh di tengah-tengah gereja ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 sampai berikutnya sambil menyerahkan persembahan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku, jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh iblis seteru kalah karena kuasa-Mu.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Susah berjalan